Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan waktu, kesehatan, umur kepada kita sekalian. Gak bisa hadir dan menghadirkan diri di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sambil kita niat iktikaf, kita saling tazkirah, saling berbagi beberapa menit ke depan sebelum tiba waktu salat Isya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan atau pengajian kita pada malam yang lalu, masih dalam rangkaian bagaimana kita memperkuat semangat hidup, motivasi hidup dengan selalu dekat kepada Allah, berdoa, berusaha, dan seterusnya, nanti baru tawakal. Malam ini kita lihat beberapa sisi tentang kaitan dengan waktu kita berdoa. Antara lain kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diuraikan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'ah la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa atahu iyyahu asyara biyadihi yukalliluha, rawahu Bukhari. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan waktu kita berdoa, ini dijelaskan dalam hadis ini adalah hari Jumat. Salah satunya hari Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan yaumal Jum'ah, hari Jumat. Waqala, beliau bersabda, fihi sa'ah, di dalamnya ada waktu yang Allah sediakan. Ada saat yang tidak dijumpai oleh seseorang hamba atau umat Islam, dan dia di situ menegakkan salat dan dia berdoa kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah mengabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyara biyadihi yukalliluha, sehingga Rasulullah
menjelaskan, memberi isyarat dengan tangannya tentang singkatnya waktu itu. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari Jumat itu salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Di antara 7 hari dalam seminggu, kita diberi kemuliaan oleh Allah hari Jumat. Orang Yahudi itu mereka hari Sabtu, sementara orang Kristiani, Nasrani itu hari Ahad, hari yang mereka utamakan. Tapi Allah membedakan dengan Kristiani, Allah membedakan dengan orang Yahudi. Kita diberi hari Jumat, tidak hari Senin, tapi kita dimundurkan. Dia dimuliakan oleh Allah hari Jumat, hari berkumpul dalam satu minggu. Itu satu hari tempat umat Islam berkumpul melaksanakan salat Jumat. Di dalam penjelasan beberapa syarah mufassir itu menyebutkan bahwa hari Jumat itu hari Allah ciptakan langit dan bumi. Hari Allah ciptakan langit dan bumi. Itu hari Jumat, hari yang Allah muliakan. Allah ciptakan langit dan bumi itu hari Jumat. Kan di dalam banyak ayat Allah itu menggandengkan samawat wal ard, langit dan bumi. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menjadikan langit dan bumi itu di dalam 6 hari. Bukan hari seperti yang kita hitung 24 jam. Itu tentu sangat sedikit sekali. Tapi mungkin dimaknai dengan masa. Ada 6 masa Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di banyak tempat kita lihat Allah menggandengkan langit dan bumi ini. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dia Allah yang menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Ada 7 langit. Kemudian juga Allah menjelaskan 7 lapisnya bumi. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Tentu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita nggak bisa membayangkan dalam idrak pemikiran kita yang terbatas ini, ya, bagaimana Allah membuat 7 lapis langit. Nanti ada surga juga, 7 neraka dan sebagainya. Jadi 7. Kenapa ganjil? Memang Allah senang dengan yang ganjil-ganjil, tidak yang genap. Allah senang yang ganjil. Maka Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis tibaqa. Bagaimana kalau kita coba hubungkan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai yang terakhir Sidratul Muntaha.
Tentu nggak mampu indera kita memikirkan tentang wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Apa yang engkau lihat yang Allah ciptakan itu min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Allah mempertanyakan, apakah tidak seimbang? Ada sesuatu yang tidak seimbang Allah ciptakan? Langit, bumi. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah secara berulang-ulang, kata Allah, apakah kamu bisa melihat ada sesuatu yang tidak seimbang? Tentu sangat tawazun, Bapak Ibu para pendengar sekalian, yang Allah ciptakan langit dan bumi itu sangat seimbang, sangat bagus sekali. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit itu bighairi amadin, tanpa tiang. Tak ada seperti masjid banyak tiang supaya dia kokoh. Tapi kita lihat langit enggak ada tiang, seolah-olah seperti itu, enggak ada nampak tiang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sesuatu itu di luar batas kemampuan. Tapi manusia boleh mengkaji, meneliti, meriset. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zati. Telitilah, berpikirlah, risetlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali kamu meriset, mengkaji tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarawunaha, engkau melihat bagaimana kuatnya ini. Sehingga ada ayat lain menyebutkan, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, tak pernah langit itu retak, tak seperti dinding yang dibuat oleh manusia, gempa retak. Tapi tak pernah langit itu retak. Begitu kokoh, begitu kuat, begitu seimbang Allah ciptakan. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah juga menjadikan di bumi itu gunung sebagai pasaknya bumi. Wal jibalu autad. Bumi itu sebagai pasaknya bumi. Kenapa? Supaya dia tidak goyang, tidak goyah, kuat. Ya. Rawasiya antamida bikum. Kuat, tidak goyang dia dengan ada gunung-gunung sebagai pasaknya bumi. Begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Allah menjadikan itu semuanya adalah untuk manusia, ya, supaya manusia bisa memikirkan bahwa Allah Maha Kuasa di dalam menciptakan itu semuanya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sangat kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi itu pada hari Jumat, hari yang Allah muliakan pada kita semua umat dan hambanya. Kemudian juga Allah menciptakan Adam pada hari Jumat, bukan hari yang lain. Dalam tafsir disebutkan kan, Adam diciptakan hari Jumat. Adam juga dimasukkan dalam surga oleh Allah hari Jumat, dan Allah keluarkan nanti dari surga juga hari Jumat, dan Allah nanti kiamatkan dunia ini juga pada hari Jumat. Tiba saat, ya, kiamat yang sebenarnya nanti juga pada hari kiamat. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena kiamat sudah jelas kan dalam hadis Rasulullah riwayat Anas bin Malik. Kiamat segera akan terjadi, kata Rasulullah, akan tiba jika ulama-ulama itu meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga tinggal orang-orang yang jahil, yang bodoh-bodoh, memberikan pesan, memberikan tausiah, memberikan fatwa sesat dan menyesatkan. Karena ulama sudah dicabut nyawanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelacuran menggejala. Di mana-mana pelacuran, bukan hanya secara langsung, tapi secara online. Secara online ada pelacuran secara online, seperti kayak judi secara online. Teknologi IT hari ini tidak bertemu langsung, tapi secara online bisa pesan dan sebagainya. Kemudian minuman keras, narkoba merajalela, tak terbendung. Salah satu juga tanda-tanda fenomena kiamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hari ini sulit sekali membendung, maskat, menghilangkan narkoba, malah dari luar masuk, ya, membunuh karakter generasi umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tersirat rusaknya mentalitas umat manusia. Itu merupakan kunci pembuka kiamat. Gak berpikir secara rasionalis, secara sehat, secara makul, tapi yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang batil jadi hak, yang hak jadi batil, dan seterusnya. Merekayasa sesuai dengan kehendak naluri dan nafsu dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati, al-haqqu bila nidhamin. Kalau sebuah kebenaran tidak lagi dimanage dengan aturan yang baik, pasti yang hak itu akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan. Kebatilan akan muncul secara kuat di permukaan, tapi al-haq akan tenggelam. Yang ma'ruf tenggelam, tapi yang mungkarat muncul ke permukaan. Itulah mungkin fenomena hari ini. Fenomena semakin dunia akhir, semakin orang tidak berpikir secara sehat, semakin orang melakukan hal-hal menurut selera dan hawa nafsunya. Yang tersirat kedua, mentalitas umat yang jelek menjadi lingkungan rusak. Hujan, banjir, hutan dibakar, laut diracun ikannya, dan sebagainya. Ini kan mengundang supaya cepat datangnya kiamat. Karena bukan salah siapa, tapi salah umat manusia, hamba Allah sendiri, merusak sistem yang ada, tidak menjaga dan sebagainya. Kemudian sumber daya hati punah, bumi menjadi kikir. Makanya di dalam beberapa catatan disebutkan, kadangkala bumi ini berfungsi sebagai rahmat, tapi bisa juga bumi ini berfungsi menjadi murka. Kalau bumi ini berfungsi rahmat, kata para ulama, apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kita. Anginnya sehat, tanah kita gali, kita tanami, subur, menghasilkan hasil buahnya. Apapun yang kita lakukan bisa serasi Allah ridhai. Tapi ketika bumi ini menjadi murka, bumi yang kita tanami tidak berbuah tanaman, angin bervirus, memberikan musibah ujian kepada kita sekalian. Itu bisa berfungsi rahmat, bisa berfungsi murka kepada manusia ini. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan kepada umat, prediksi kepada umat, sekalipun hari ini umat Islam mayoritas, kata Rasulullah, ya, tapi hilang semangat, motivasi, semangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berumpamakan kabusa isaili, umat ini seperti buih di lautan. Bagaimana buih? Kemana arah angin, ke sana dia. Kalau angin timur, dia pasti ke barat. Kalau angin barat, pasti dia ke timur. Tidak ada istiqamah, tidak ada konsep ya, konsekuensi berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat tanya, apakah ketika waktu itu kami, ya Rasulullah, qalilun, sedikit umat Islam? Tidak, kata Rasulullah, bal antum katsir, malah kamu banyak. Umat Islam itu banyak, tidak sedikit. Di mana-mana ada umat Islam, tapi umat Islam itu tidak bersatu. Tidak bersatu. Dulu Cordova 8 abad Islam, tapi kenapa bisa dirundut oleh orang non-muslim? Karena tidak bersatu. Umat Islam tidak bersatu. Tidak wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak utuh. Hari ini juga nampak umat Islam tidak utuh. Bagaimana orang-orang Zionis Israel terus membantai umat Islam di Palestina? Subhanallah, anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak salah dibantai, dibunuh dan sebagainya. Sangat-sangat menyedihkan. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, umat Islam banyak, tapi umat Islam rapuh, tidak kuat, tidak bersatu dan sebagainya. Ada penyakit, kata Rasulullah. Apa penyakit? Penyakit wahnu, karahiyatul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Manusia cinta dunia. Coba Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau digelar ada piasan keramaian, berlomba-lomba hadir, apapun dicari uang supaya hadir. Tapi coba kalau ke masjid, jadi geresak, jadi menarik nampaknya. Itu kan salah satu bukti. Kalau tempat-tempat yang memang duniawi, orang berlomba-lomba. Di ke depan ukhrawi, orang pilih-pilih, pikir dulu, untuk apa saya ke masjid. Padahal Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu piasan dunia, hubbud dunia, cinta dunia yang berlebih-lebihan itu akan merusak, akan menghapuskan amal kita yang selama ini sudah kita investasikan. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut kematian. Orang takut mati. Biar orang tidak makan, yang penting kita makan. Biar orang lain terzalimi, tapi kita menyelamatkan diri. Seperti itulah kondisi dunia hari ini. Hilang semangat zaman as-sultatu zamaniyah. Hilang semangat zaman, kacau, tidak teratur, maksiat di mana-mana, makrufat tenggelam dia dan sebagainya. Hilang semangat ketulusan dalam menerima yang baik. Qillatul ansaf, orang banyak pamer, banyak ria. Malah itu ria yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di akhir zaman orang lebih banyak pamer-pamer kekayaan, jabatan, kedudukan dan seterusnya. Maka ria itu kan ria tikabu, ujub tuma'a ria tikabu, sinan yang le urung binasa. Orang tak sadar dia pamer, tidak ikhlas melakukan sesuatu
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melemahnya kesadaran indrawi, akhta'ud du'a anfusahum, lemahnya semangat motivasi. Maka salah satunya menguatkan semangat kita adalah doa lewat salat kita. Dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan semangat hidup ya kepada kita sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Hari yang Allah ciptakan langit dan bumi. Bumi ini tempat hidup kita hari ini, space yang sangat aman, ruang yang sangat bagus sekali Allah berikan kepada kita sebagai makhluk. Darah yang pas, angin yang bagus, dan seterusnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada waktu juga, di waktu antara azan dan iqamat disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah ya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal azan wal iqamah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad. Hadis Anas ibnu Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Azan sebelum iqamah kita dianjurkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita diberi kehidupan yang baik di dunia ini, diberi kehidupan yang baik di akhirat nanti, dan kita dijauhkan, dipelihara dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ketika azan dikumandangkan, berhentilah aktivitas untuk sementara waktu, digunakan untuk berdoa kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, salat berjamaah ya, dan sebagainya. Jadi kita biasakan dengan syariat. Jangan karena kita datang PKA sehingga salat tertinggal. Jangan gara-gara duniawi, ukhrawi kita sepelekan. Jangan. Kita utamakanlah yang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sudah ada suara azan ya, kita hentikan segala aktivitas, kita menuju tempat salat ya. Sudah sangat baik tuntun kepada kita. Kemudian saat sujud dalam salat, sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang. Kalau pertama kita berdiri, kemudian ruku, iktidal, kemudian sujud ke sana, itu kan simbol lahir kita bayi-bayi, kemudian remaja, tegak, dewasa, bekerja dan sebagainya, kemudian unzur lansia, pakai tiga kaki, pakai tongkat, akhirnya kan kita ke kubur. Itu simbol filosofi kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sujud dianjurkan memperbanyak doa, karena posisi disebut paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Apa yang kita doakan? Ya, supaya kita ini diberi kemudahan dalam hidup ini, dijauhkan musibah, diberi anak kita anak yang saleh dan salihah, diberi rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberi rezeki kita yang halal, bukan rezeki yang haram kita cari hari-hari, supaya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kita perbanyak, kita berbanyak tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita perbanyak.
Rasulullah kalau salat sendirian memang sampai meneteskan air mata, berdoa kepada Allah, membayangkan bagaimana umatnya nanti di akhir zaman. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah meneteskan air mata? Bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Sudah ada tiket masuk surga, apalagi yang dipikirkan? Bukan begitu, kata Rasul. Apalah akuna abdan syakur. Bukankah kau lihat, aku ini salah seorang hamba Allah yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah paling disiplin di dalam melaksanakan perintah Allah, paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dengan kondisional fenomena kita hari ini, ya, mari kita perbanyak zikir, dan mari kita memperkuat semangat dengan doa dan usaha, dan mari kita ajak keluarga dan anak istri kita untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah juga akan memberikan keridhaan, rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini, sehingga kita bisa hidup aman, tentram, jauh dari musibah, bencana dan bala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memberi doa supaya orang-orang muslim di Palestina dilindungi oleh Allah, dan orang-orang kafir Zionis dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas saidin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum